Assalamualaikum Sobat Pinky. Kali ini aku mau berbagi FR yang sudah beredar dari teman-teman kita yang udah tes. Oke, selamat belajar, semoga sukses. R kesehatan umum untuk D3 kesehatan ya. Yang pertama arah kebijakan RPJMN. Yang kedua visi misi Kemenkes tahun 2015 sampai dengan 2019. Pokoknya hafal visi misi, lancar jawab soalnya. Yang ketiga tujuan pembangunan kesehatan. Yang keempat, prinsip puskesmas. Yang kelima, aspek fundamental SDGs. Yang keenam, salah satu program generik Kemenkes. Terus kemudian yang ketujuh, imunisasi yang menyebabkan demam ya. Jawabannya teman-teman banyak jawab dengan imunisasi DPT. Kemudian untuk yang ke-8, imunisasi usia 2 bulan. Nah, di usia 2 bulan itu yang diberikan yaitu imunisasi DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Kemudian yang ke-9 tentang PHBS rumah tangga. Nanti optionnya yang ada jawabannya yaitu bayi balita ditimbang setiap bulan. Jadi selain itu ada yang sama dengan PHBS di sekolah, misalnya cuci tangan, jamban. Jadi pilih yang hanya rumah tangga saja. Kemudian yang ke-10, Undang-Undang SJSN ya. Undang-Undang SJSN itu ada nomor 40 tahun 2004 ya. Jadi option yang benar Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Kemudian yang ke-11, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 mengenai standar operasional prosedur. Ada di pasal berapa? Jawabannya pasal 66. Jadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 ini membahas tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya nomor 12, Hari AIDS. Jawabannya 1 Desember. Kemudian nomor 13 ada tentang SDGs yang ke-6. Ada air bersih dan sanitasi. Tapi ada juga teman kita yang dapat soalnya kayak gini. Jadi air bersih dan sanitasi itu termasuk SDGs keberapa? Jadi teman-teman harus hafal, jadi soalnya dibolak-balik. Kemudian nomor 14, penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, jawabannya AIDS. Jadi nggak ada pilihan lain, cuma ada jawabannya AIDS. Kemudian nomor 15, BPJS kesehatannya. Jadi apa dasar asalnya BPJS ya, PT Askes diubah menjadi BPJS. Kemudian ada juga teman kita yang dapat jawaban dari kepanjangan BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian yang ke-16, upaya promotif preventif BPJS, ada penyuluhan kesehatan perorangan jawabannya. Kemudian 17, BPJS diberikan kepada siapa saja? Ya, jadi BPJS untuk semua orang. 18, langkah cuci tangan nomor 2 ya. Langkah yang kedua itu punggung tangannya. Jadi yang pertama usap tangan yang bagian depan, kemudian punggung, sela-sela jari, kemudian jari dikunci, kemudian ibu jari, dan yang terakhir ujung-ujung jari. Kemudian yang ke-19, alat kontrasepsi AKDR dalam rahimnya, jawabannya IUD. Kemudian nomor 20, tema HKN 2016. Jadi teman-teman harus hafalin semua tema HKN keberapa dan temanya. Kita lanjut untuk FRD 3 gizi di puskesmas. Yang pertama, pemetik di kebun teh kekurangan zat gizi apa? Jawabnya ferum. Kemudian olahraga yang meningkatkan kepadatan tulang. Jadi opsinya yang benar itu ada pilihan sepak bola. Selanjutnya, kwashiorkor kekurangan zat gizi apa? Jadi jawabannya protein. Kemudian fungsi karbohidrat itu sebagai energi, kemudian fungsi protein sebagai zat pembangun, kemudian fungsi vitamin dan mineral itu sebagai zat pengatur. Jadi triguna makanan ya teman-teman. Selanjutnya, perubahan fisiologis ibu hamil. Ada opsi yang benar itu uterus membesar. Kemudian edema gizi buruk atau kwashiorkor karena apa ya? Jadi ada opsinya kekurangan protein.
Selanjutnya pengertian hipoglikemik. Di sini tulisannya kurang darah. Hipoglikemik maksudnya rendahnya gula dalam darah ya. Kemudian uji paneles senang, suka dan sebagainya itu pilihannya skala hedonik yang benar. Kemudian ada soal yang bunyinya bayi lahir 25 Januari. Nah, sekarang Desember. Apa bentuk makanan yang diberikan? Ini sebenarnya aku bingung, ada opsinya pilihannya lunak, dan ada lagi yang bikin aku bingung itu makanan yang bisa dipegang oleh anak. Jadi aku bingung antara makanan lunak atau makanan yang sudah bisa dipegang. Kemudian jumlah 6 garam, berapa natriumnya ya? Jadi jawabannya 2400 karena 1 gram garam mengandung 400 natrium. Kemudian jenis kelamin termasuk apa ya? Host. Pilihan jawaban yang benar. Ada juga nanti soalnya dibalik, ada yang agent, misalnya obat termasuk apa ya? Jadi obat itu termasuk agent. Kemudian olahraga yang meningkatkan kepadatan tulang ya, sepak bola sudah tadi. Hubungan kreatinin dengan tinggi badan. Jadi hubungannya tidak ada hubungan ya, jawabannya yang benar. Kemudian usia anak sekolah. Usia anak sekolah itu 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya pola makan remaja. Jadi ada soal yang keluar bagaimana pola umum makan anak remaja. Opsinya dari A sampai itu hampir mirip yang keluar. Jadi opsi A misalnya anak senang makan gorengan. Opsi B suka ikut-ikutan teman. Opsi C makan sesuai kemauan sendiri atau mengatur diet sendiri. Opsi D Opsi D tidak mau sarapan. Kemudian opsi E jarang sarapan, kemudian aktivitas di sekolah menjadi menurun. Jadi opsi yang benar itu pilih salah satu teman-teman. Selanjutnya porsi protein hewani di dalam tumpeng gizi seimbang ya. Ada 2 sampai 4 porsi jawabannya. Kemudian kolesterol banyak terdapat di titik-titik protein hewani. Terus diet post-op dari makanan saring ke makanan biasa ya. Jadi perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa itu ada makanan lunak ya, atau diet lunak. Kemudian garam beriodium jika titik-titik 30 sampai 80 rppm jawabannya. Yang tidak mempengaruhi BMR ya, yang tidak mempengaruhi BMR itu ada merokok. Kemudian denyut jantung dan pernapasan termasuk pilihannya jawabannya BMR. Selanjutnya yang bukan keuntungan dari pemeriksaan biokim. Opsinya lupa. Silakan teman-teman cari sendiri referensinya. Kemudian vitamin yang larut lemak A, D, E, K ya, ADEK. Selanjutnya makanan sumber vitamin E ya, pilihannya brokoli. Kemudian mengukur obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu di sekitaran perut ya. Kalau nggak salah opsi yang paling benar itu perut buncit. Selanjutnya jumlah sukrosa untuk pasien DM ya. Jumlah sukrosa tidak boleh lebih dari 5%. Selanjutnya anak umur 12 bulan berapa kali berat badan lahir? Jawabannya 3 kali. Selanjutnya vitamin A diberikan selain pada balita, yaitu diberikan juga pada ibu nifas ya. Terus titik kritis dalam pengukuran panjang badan. Titik kritisnya di mana? Kemudian menentukan intervensi gizi. Jadi kita diberikan kasus, jadi kita sebagai ahli gizi apa yang harus kita lakukan. Terus vitamin larut air itu ada vitamin B dan vitamin C. Penentuan hipertensi dari antropometri. Dan yang terakhir syarat makanan untuk lansia. Oke teman-teman, demikian video FR D3 Gizi di Puskesmas. Untuk video lainnya silakan teman-teman cek deskripsi ya, sudah ada linknya di sana. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.